Bab 177, Arnold yang licik. Arnold berusia 40-an, tetapi dia tidak botak atau berperut buncit. Dia berkacamata dan agak tampan. Victoria masuk dengan senyum di wajahnya dan mengambil inisiatif untuk menghubungi Arnold. Sudah lama, Tuan Decker. Lama tidak bertemu. Arnold juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Victoria. Merasakan tangan kanan si cantik yang lembut dan ramping, Arnold menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama dan bahkan terus menatap matanya. Victoria, kamu menjadi lebih cantik lagi. Keduanya pernah bertemu sebelumnya di sebuah simposium di Toronto. Saat itu, Arnold baru saja mengalami serangan asma dan tidak membawa inhaler. Victoria, yang saat itu asing baginya, menyelamatkan nyawa Arnold dengan membuatkannya secangkir kopi panas segera setelah melihat kondisinya. Sejak itu, Arnold jatuh cinta pada Victoria. Itu hanya masalah kecil bagi Victoria, dan dia sangat baik kepada banyak pria, terutama Jesuit. Setelah Victoria datang ke New York City, dia akhirnya datang kepadanya karena dia tahu bahwa Arnold memendam desain padanya. Jika dia tidak dipaksa oleh Chaiden, dia tidak akan ingin melihatnya sama sekali. Lagi pula, dia sudah punya pacar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Decker. Anda tampak jauh lebih sehat dari sebelumnya. Victoria mengacak-acak rambutnya. Arnold telah memegang tangan Victoria, dan dia bahkan meletakkan tangannya di tangan Victoria. Sambil memegang tangan Victoria dengan kedua tangannya, dia berkata, "Saya sangat merindukan hari-hari bermain ski dengan Anda di Kanada 3 tahun lalu, apakah Anda masih mengingatnya? Anda tidak tahu cara bermain ski saat itu. Akulah yang mengajarimu langkah demi langkah dengan melingkarkan tanganku di sekitarmu dari belakang. Itu seperti mengajarimu berjalan." Petik 2. Victoria tersipu malu, dan beberapa gambar indah dari resor ski Danau Lus muncul di benaknya. Ada hutan, danau, pemandangan indah dari semua warna, dan salju. Sejak Arnold mengajarinya bermain ski, Victoria jatuh cinta dengan rekreasi ini dan pergi bermain ski setiap musim dingin. Karena Victoria datang kepadanya untuk meminta bantuan kali ini, dia tidak berani menarik tangannya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Decker, keterampilan ski Anda berada di level atlet profesional. Bagaimana aku bisa lupa? Sekarang saya di sini di kota New York, kita bisa bermain ski di Hokkaido selama musim dingin." Petik 2. Arnold berseru dengan seringai gembira, "Tentu. Ayo pergi ke Hokkaido bersama-sama." "Iya, maukah kamu mengundangku untuk duduk?" Victoria bertanya dengan canggung. "Oh, ini semua salahku," kata Arnold. Mengetahui bahwa Victoria akan mengunjunginya, Arnold telah lama menyiapkan kopi dan secara khusus menginstruksikan bawahannya untuk membelikan sofa merah kecil untuk Victoria. Dia juga telah menyiapkan banyak bantal dan bunga yang nyaman untuk mengekspresikan cintanya padanya. Setelah Victoria duduk, Arnold bertanya, "Sudah berapa hari kamu berada di New York City?" Petik 2. Victoria menjawab, "Saya baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda telah pergi ke beberapa perusahaan untuk wawancara, tetapi mengapa Anda tidak datang kepada saya terlebih dahulu?" Arnold bertanya. Victoria tahu bahwa Arnold memendam desain padanya, tetapi dia berbeda dari pria lain. Meskipun presiden perusahaan lain juga memendam desain padanya, kebanyakan dari mereka akan menyimpan perasaan mereka untuk diri mereka sendiri. Namun, Arnold berbeda karena dia akan secara terbuka menunjukkan perasaannya kepada Victoria, dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia menyukainya. Itu membuat Victoria merasa agak tidak nyaman. "Yah, aku di sini sekarang, bukan?" Victoria berkata sambil tersenyum. Arnold berkata, "Tuan Frey tidak di New York sekarang, jadi dia tidak bisa bertemu denganmu, dan aku juga tidak bisa memberimu posisi wakil presiden. Saya harus jujur dengan Anda tentang ini sebelumnya." Petik 2. Perry Express juga merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar miliaran dolar, jadi tidak sembarang orang bisa menjadi wakil presiden. Victoria tersenyum dan berkata, "Tuan Decker, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi wakil presiden. Saya hanya berniat melamar sebagai manajer departemen. Saya belum pernah bekerja di industri ini, jadi saya perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman di berbagai posisi untuk belajar lebih banyak." Manajer departemen. Kali ini giliran Arnold yang tertawa, "Kamu dulu presiden S Corporation, dan jika aku membiarkanmu menjadi manajer departemen belaka, itu akan membuang-buang kompetensi dan bakatmu." Petik 2. Victoria tertawa dan berkata,
aku akan menganggapnya sebagai ya. Pada saat ini, ekspresi wajah Arnold menjadi serius. Victoria memperhatikan bahwa ekspresi Arnold tampak sedikit aneh dan dengan demikian tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk menjadi seorang manajer. Victoria berkata terus terang, apakah kamu sudah tahu tentang masalah antara keluarga Husely dan aku? Arnold mengangguk dan berkata, keluarga Husely telah memberitahu saya sebelumnya untuk menolak lamaran pekerjaan Anda jika Anda datang kepada kami. Petik 2. Meskipun Perry Express dan Breezy Express milik Husely adalah rival bisnis, kami sebenarnya cukup dekat dengan para eksekutif senior Breezy Express. Lagi pula, bahkan Murphrey tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Husely. Victoria menundukkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, oke, kamu tidak perlu melanjutkan, aku mengerti. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Victoria bangkit dan berkata, saya telah mengganggu Anda, Tuan Decker. Anda sibuk. Aku akan pergi dulu. Victoria telah melalui gerakan berdiri dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu lebih dari 10 kali dalam 24 jam terakhir. Sangat menyedihkan betapa dia terbiasa dengan tindakan itu. Saat Victoria hendak pergi, Arnold menarik tangannya dan berkata, Victoria, jangan pergi dulu. Saya tidak mengatakan saya tidak akan mempekerjakan Anda. Aku tidak takut menyinggung keluarga Husely. Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan tim manajemen Perry Express dan kemudian membantu Anda menggantikan Daniel menjadi wakil presiden dan sekretaris dewan. Petik 2. Terkejut dan tersentuh, Victoria bertanya, benarkah? Faktanya, Victoria juga tahu bahwa Arnold memiliki koneksi yang kuat dan, dengan demikian, tidak perlu takut menghadapi balas dendam keluarga Husely. Arnold mengangguk dan berkata, namun, saya punya satu syarat. Senyum di wajah Victoria langsung menegang. Dia sudah menebak bagaimana kondisi Arnold. Arnold berkata, Victoria, seperti yang Anda tahu, sejak kami bertemu di Toronto 3 tahun lalu, saya menyukai Anda, dan kami dulu tinggal di kota yang berbeda sebelum ini. Sekarang setelah Anda berada di New York dan kami akan bekerja di perusahaan yang sama, kami dapat bersama setiap hari. Jadi, saya berharap hubungan kami dapat dikembangkan lebih lanjut. Petik 2. Aku akan setuju untuk membantumu selama kamu bersedia menjadi wanitaku. Bagaimana kedengarannya? Victoria tidak menyangka Arnold akan menggunakan ini untuk memerasnya dan memaksanya untuk menyerah. Victoria segera membantah, Tuan Decker, kamu punya istri dan keluarga, dan aku juga punya pacar. Kita tidak bisa melakukan ini. Arnold berkata dengan penuh semangat, selama kita tidak memberitahu siapapun dan menjaga rahasianya dengan baik, siapa yang akan mengetahuinya. Petik 2. Saya wakil presiden, dan Anda juga akan menjadi wakil presiden di masa depan. Kami berdua akan memiliki kantor masing-masing, dan tidak ada yang bisa menerobos masuk tanpa izin. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di kantor. Hal yang sama berlaku ketika kita bepergian untuk perjalanan bisnis. Pacar Anda tidak akan ikut. Selain itu, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda sebagai rekan Anda. Bahkan jika pacarmu atau istriku mencoba untuk menyelidiki, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Petik 2. Arnold sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Dia telah dengan hati-hati menyusun rencana ini untuk menjalin hubungan rahasia dengan Victoria. Bab 178, Membeli Perry Express. Hal-hal seperti itu lumrah di kalangan bisnis dan industri hiburan. Banyak jutawan biasanya akan bekerja sepanjang hari dan malam, dan sebagian besar waktu, mereka akan terpisah dari pasangan mereka. Makanya, banyak dari mereka yang mencari pasangan pengganti saat bekerja. Dalam dunia bisnis, banyak bos pada dasarnya akan terlibat dalam urusan dengan bawahan mereka. Di industri hiburan, banyak lawan main yang memerankan pasangan di layar bahkan akan tidur satu sama lain. Victoria tahu bahwa posisi Arnold di perusahaan akan mudah bagi mereka untuk merahasiakan perselingkuhan mereka. Jordan juga sangat mempercayai Victoria dan tidak akan pernah memeriksanya. Bahkan jika Jordan ingin memeriksa Victoria, dia cukup berpengalaman untuk menyembunyikannya darinya. Arnold juga licik dan cukup berhati-hati. Mereka berdua pasti tidak akan meninggalkan bukti apapun, dan Jordan juga tidak akan bisa menemukan apapun. Namun, Victoria tidak akan melakukan itu. Jika itu Hailey, dia mungkin setuju, tetapi Victoria bukan wanita seperti itu. Ten Decker, saya harap Anda akan menghormati istri Anda dan saya. Aku tidak akan menjalin hubungan rahasia denganmu karena aku sama sekali tidak menyukaimu.
Dan aku tidak akan mengecewakan pacarku hanya karena pekerjaan. Selamat tinggal. Victoria mendorong Arnold pergi dan bersiap untuk pergi. Namun, Arnold masih tidak mau menyerah, jadi dia melangkah maju lagi untuk menghentikannya. Victoria, pikirkan baik-baik. Saya berani mengatakan bahwa di seluruh New York City, saya satu-satunya yang berani mempekerjakan Anda dengan mengorbankan menyinggung keluarga Husely. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, sama sekali tidak ada perusahaan di New York City yang berani mempekerjakan Anda. Victoria tahu bahwa Arnold tidak berbohong. Jika Arnold tidak memiliki sedikit latar belakang dan tidak begitu tergila-gila dengan Victoria, dia mungkin tidak akan menawarkan untuk mempekerjakannya dengan mengorbankan menyinggung keluarga Husely. Victoria berkata, kalau begitu aku akan meninggalkan New York City dan pergi ke kota acak untuk menjalani kehidupan duniawi dengan pacarku. Hahaha, Arnold tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu masih Victoria yang kukenal? Beraninya kamu datang ke New York City selama kurang dari 3 hari dan kemudian membiarkan dirimu dipaksa untuk pergi. Saya pikir Anda akan menjadi presiden paling cantik di New York City seperti yang Anda lakukan di Orlando sehingga semua bos kaya di sini akan tunduk kepada Anda. Saya pikir Anda akan menjadi ratu bisnis di New York City. Tapi kamu menyerah begitu saja. Victoria mengepalkan tangannya. Bagaimana dia bisa rela pergi begitu saja? Tanda tanya tanda seru. Dia jelas ingin menjadi permaisuri bisnis kota New York. Dia bukan tipe wanita yang suka menjalani kehidupan duniawi. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk menjadi simpanan orang tua itu. Melihat bahwa Victoria agak goyah, Arnold sekali lagi berbicara dengan lembut. Saya tahu bahwa pacar Anda tidak terlalu kaya sekarang, dan saya juga tahu bahwa Anda sangat memujanya. Saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk dia. Anda akan tetap menjadi miliknya di rumah. Saya hanya berharap bahwa kita akan dapat memiliki waktu yang lebih baik ketika kita sedang dalam perjalanan bisnis. Arnold sangat dekat dengan Victoria. Melihat wajah Victoria yang memesona, Arnold tidak bisa lagi menahan diri dan langsung mencium Victoria. Arnold sudah tua dan berpengalaman, dan dia telah berkencan dengan banyak wanita. Karena itu, dia tahu bahwa banyak wanita mungkin keras kepala dan bersikeras untuk berpegang teguh pada prinsip mereka. Namun, masih ada cara untuk mengatasi wanita-wanita ini melalui tindakan. Jika Victoria tidak menolaknya, itu berarti dia setuju. Namun, Victoria tidak memberi Arnold kesempatan karena dia hanya menamparkan wajahnya. Memukul. Kacamata Arnold telah terlepas, dan dia berdiri diam di tempatnya, benar-benar tercengang. Victoria berkata kepada Arnold, maaf. Dia kemudian dengan cepat berjalan keluar dari kantor Arnold. Setelah Victoria pergi, Arnold diam-diam mengambil kacamatanya dan diam-diam berkata, pria macam apa dia? Victoria sangat mencintainya sehingga dia benar-benar rela menyerahkan kariernya untuknya. Petik 2. Victoria benar-benar akan menderita karena orang tidak berguna seperti dia. 1 jam kemudian, Victoria sudah kembali ke rumah. Tetap saja, Jordan telah kembali nanti karena dia harus menangani pemindahan rumah. Hari ini, dia telah memberi Chaiden dan Husely waktu yang sulit, yang juga dianggap sebagai balas dendam untuk Victoria, yang telah diganggu oleh Chaiden. Karena itu, Jordan sangat senang. Ketika dia melihat Victoria, dia bertanya, sayang, bagaimana wawancara hari ini? Apakah Perry Express mempekerjakan Anda? Petik 2. Setelah Victoria melihat Jordan, dia melompat ke pelukan Jordan dan mulai menangis seperti seorang gadis kecil. Dalam 7 tahun terakhir, Victoria tidak pernah mencari kenyamanan pada siapapun, dan dia diam-diam akan menderita dalam kesunyian. Namun, setelah bertemu dengan Jordan, dia rela meringkuk di pelukannya untuk memberi dirinya rasa nyaman. Sebagai pacar Victoria, Jordan benar-benar tidak nyaman melihat pacarnya begitu menderita. Victoria, ada apa? Apakah Perry Express memilih untuk tidak mempekerjakan Anda? Victoria berkata dengan terisak, ya, tidak ada perusahaan di New York City yang mau mempekerjakan saya. Petik 2. Jordan menepuk punggung Victoria dan memeluknya erat. Dia belum pernah melihat Victoria begitu sedih sebelumnya. Victoria, jangan sedih. Percayalah, semuanya akan segera membaik, dan Perry Express pasti akan mempekerjakan Anda. Mereka akan menjadikan Anda wakil presiden atau bahkan presiden. Anda pasti akan bisa bersinar seperti dulu di Orlando, percayalah. Jordan menghibur Victoria, yang segera tertidur di pelukannya. Setelah Victoria tertidur, Jordan perlahan membawanya ke tempat tidur,
menurunkannya, menutup pintu kamar, dan kemudian berjalan keluar. Aku tidak bisa membiarkan Victoria pergi ke sana sendirian dan ditolak lagi dan lagi. Dia pacarku, dan sudah waktunya aku melakukan sesuatu untuknya. Karenanya, Jordan menelepon kakeknya di telepon. Kakek, aku ingin membeli Perry Express. Petik 2. Jordan mengembangkan ide itu bukan karena Victoria ditolak oleh Perry Express hari ini dan menangis dalam kesengsaraan. Dia sebenarnya sudah punya niat ini sejak lama karena dia ingin membeli Perry Express untuk berurusan dengan Breezy Express, milik keluarga Huxley. Dia ingin mengalahkan Breezy Express dengan Perry Express dan mengubah yang terakhir menjadi perusahaan logistik teratas di negara ini. Bukankah Hailey mengatakan bahwa saya akan dianggap sebagai pria sejati hanya jika saya membalas dendam melalui cara bisnis? Petik 1. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Kakek Jordan sedikit terkejut, dan dia bertanya, apakah kamu ingin melanjutkan pelatihan bisnismu? Perry Express lebih sulit dikelola daripada S Corporation. Misalkan Anda dapat mengubahnya menjadi perusahaan yang lebih baik daripada Breezy Express setelah Anda menjadi presiden. Kalau begitu, saya akan menganggap pelatihan Anda sukses. Petik 2. Jordan berkata, kakek, maafkan aku tidak ingin menjadi presiden sendiri kali ini. Saya melakukan ini karena saya ingin pacar saya, Victoria, menjadi presiden Perry Express. Petik 2. Untuk saat ini, Jordan ingin terus menyembunyikan identitasnya dan tidak menonjolkan diri sebagai presiden perusahaan logistik terbesar kedua di negara itu. Jika Jordan benar-benar menjadi presiden perusahaan lagi, Hailey dan Elle mungkin akan berbondong-bondong mendatanginya keesokan harinya. Yang satu akan meminta